Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Nuryanti. Saya berasal dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 3 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori konseling barat yang lebih spesifik kepada teori behavioristik dan teori konseling Islam yang lebih spesifik kepada teori Mau'idah Hasanah. Mari langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama yaitu mengenai teori behavioristik. Apa itu teori behavioristik? Menurut Arya pada tahun 2010, teori behavioristik yaitu teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Definisi lain dari teori behavioristik yaitu teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil pengalaman masa lalu. Kemudian, bagaimana ciri implikasinya? Salah satu ciri implikasinya yaitu adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Perubahan adalah tanda seseorang telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan, guna menghindari akibat yang pernah dialami. Selanjutnya, siapa saja sih tokoh yang ada dalam teori ini? Tokoh yang pertama yaitu Edward Lee Thorndike. Ia lahir pada 31 Agustus 1874 dan wafat pada 9 Agustus 1949. Ia adalah seorang psikolog berkebangsaan Amerika yang menghabiskan seluruh karirnya di Columbia University. Karya yang diciptakannya di bidang psikologi perbandingan dan proses pembelajaran berhasil membuahkan dasar ilmiah dalam psikologi modern. Ia juga menciptakan sebuah percobaan Thorndike. Ia meneliti perilaku pembelajaran oleh kucing. Ia meletakkan kucing yang lapar pada sebuah tempat transparan dan mengurung kucing tersebut. Dan makanannya ditempatkan di luar tempat dikurung. Kucing itu diamati melakukan beberapa gerakan untuk mencapai makanan yang dilihatnya. Pemahaman dari teori Thorndike yaitu hukum sebab akibat, hukum pembiasaan, hukum kesiapan, hukum reaksi bervariasi, hukum sikap, hukum aktivitas berat sebelah, dan hukum respon dan hukum perpindahan asosiasi. Yang kedua yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Ia lahir pada 14 September 1849 dan wafat pada 27 Februari 1936. Ia adalah seorang fisiolog sekaligus dokter asal Rusia. Ia dilahirkan di sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Ia juga terkenal dalam pembahasan teori behavioristik karena percobaannya terhadap anjing. Hasil eksperimen Pavlov menghasilkan beberapa hukum pembelajaran. Yang pertama, hukum pembiasaan yang dituntut, yaitu menjelaskan bahwa ada dua macam stimulus yang diberikan secara bersama-sama. Yang kedua, hukum pemusnahan yang dituntut, yaitu menjelaskan jika refleks yang diperkuat melalui responden conditioning diberikan kembali tanpa adanya reinforcer, maka kekuatannya akan melemah. Yang ketiga yaitu Burrhus Frederick Skinner. Ia lahir pada 20 Maret 1904 dan wafat pada 18 Agustus 1990. Ia adalah seorang psikolog dari Amerika Serikat yang terkenal dalam aliran behaviorisme. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau operant conditioning. Menurut Skinner, ada dua macam respon. Yang pertama, responden respon, yaitu respon akibat rangsangan tertentu. Yang kedua, operan respon, yaitu respon yang muncul dan semakin berkembang oleh rangsangan tertentu. Tokoh yang keempat yaitu Robert Mills Gagné. Ia lahir pada 21 Agustus 1916 dan wafat pada 28 April 2002. Ia adalah seorang ilmuwan psikologi yang lahir di Andover Utara.
Menurut pendapatnya, belajar yaitu sebagai proses suatu organisasi atau siswa berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman yang pernah dialaminya. Kategori belajar menurut Gagne yaitu verbal information, intellectual skill, attitude atau perilaku, dan cognitive strategi. Tokoh yang kelima atau yang terakhir yaitu Albert Bandura. Ia lahir pada 4 Desember 1925 dan wafat pada 26 Juli 2021. Ia seorang psikolog dan penggagas teori kognitif sosial. Ia terkenal dengan eksperimen boneka Bobo, yang mana pembelajaran bisa diperoleh dari mencontoh suatu tindakan atau modeling study. Ia juga menerapkan teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang akan belajar yaitu 1. Karakteristik model, yang kedua karakteristik orang yang mempelajari, dan yang ketiga konsekuensi tindakan yang ditiru. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai teori Mau'izah Hasanah. Apa itu teori Mau'izah Hasanah? Teori Mau'izah Hasanah yaitu mengambil pelajaran-pelajaran atau iktibar dari perjalanan kehidupan para nabi, rasul, dan para aulia Allah. Juga bagaimana Allah membimbing dan mengarahkan cara berpikir, cara berperasaan, cara berperilaku, serta menanggulangi berbagai problem kehidupan. Dalam teori ini, konselor harus menguasai dengan baik sejarah, riwayat hidup, dan perjuangan orang-orang agung, pejabat-pejabat Allah, dan kekasih-kekasih Allah, khususnya Rasulullah SAW. Kemudian, apa saja prinsip-prinsip teori Mau'izah Hasanah? Yang pertama, yaitu pelajaran yang baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya. Pelajaran itu membantu konseli untuk menyelesaikan atau menanggulangi problem yang sedang dihadapinya. Yang kedua, konselor harus benar-benar menguasai materi yang mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat bagi konseli. Dan yang ketiga, konselor harus mempunyai referensi yang banyak tentang materi pelajaran dan melakukan penelitian dan klasifikasi. Selanjutnya, apa saja sih sumber materi dalam teori Mau'izah Hasanah? Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau perilaku Rasulullah, yang ketiga Al-Atsar atau perilaku para sahabat Nabi, yang keempat pendapat atau ijtihad para ulama muslim, dan yang kelima pendapat atau penemuan pakar non-muslim, seperti terapi psikoanalitik, Freud, terapi behavioristik, dan terapi Skinner. Dan untuk materi yang terakhir yaitu urgensi teori Mau'izah Hasanah dalam bimbingan dan konseling Islam. Mau'izah Hasanah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan diri dan kesadaran beragama bagi individu maupun kelompok. Setelah membahas antara konseling Islam dan konseling Barat, maka terdapat perbedaan antara keduanya. Yang pertama, pada umumnya di Barat, proses layanan konseling tidak dihubungkan dengan Tuhan maupun ajaran agama. Sedangkan Islam menganjurkan aktivitas layanan konseling itu merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu bantuan kepada orang lain. Yang kedua, pada umumnya konsep layanan konseling Barat hanyalah didasarkan atas pikiran manusia, sedangkan konsep konseling Islam didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah Rasul, aktivitas akal, dan pengalaman manusia. Yang ketiga, konsep layanan konseling Barat tidak membahas masalah kehidupan sesudah mati, sedangkan konsep layanan konseling Islam meyakini adanya kehidupan sesudah mati. Yang keempat atau yang terakhir, perbedaan antara konseling Islam dan Barat yaitu konsep layanan konseling Barat tidak membahas dan mengaitkan diri dengan pahala dan dosa, sedangkan menurut konseling Islam membahas pahala dan dosa yang telah dikerjakan. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai perbedaan antara teori konseling Barat dan teori konseling Islam. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai teori behavioristik dan teori Mau'izah Hasanah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian tadi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.